Ini adalah auman antara dua Raja Nyamuk dan tantangan antara dua Raja Nyamuk. Raja Nyamuk Wang Lin menatap Raja Nyamuk raksasa yang sedang berjuang keluar dari celah. Matanya dipenuhi hasrat yang membara dan cahaya merah. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Nyamuk raksasa di dalam celah tersebut mengandung darah murni dari garis keturunan binatang nyamuk. Darah ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi Nyamuk Wang Lin. Ia ingin menyesapnya, meski hanya setetes. Keinginan ini terlintas dalam pikiran Wang Lin dan membuat Wang Lin merenung sejenak. Terlalu banyak nyamuk di sekitar. Aura yang dipancarkan oleh nyamuk-nyamuk biru, putih, dan ungu itu sungguh dahsyat, bahkan cukup untuk mengejutkan siapapun yang sedang berlatih. Jangankan maju, mereka bahkan merasa tidak ada tempat untuk mundur. Saat Raja Nyamuk Wang Lin meraung, kawanan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya itu menoleh dan menatap Raja Nyamuk Wang Lin yang bersembunyi di dalam kawanan nyamuk. Mata Wang Lin berbinar dan ia menggertakkan giginya. Dengan satu pikiran, Raja Nyamuk di bawahnya meraung sekali lagi. Cahaya keemasan pucat memancar dari tubuhnya, dan ia pun menyerbu. Begitu ia menyerbu, kawanan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya meraung sebagai respons. Nyamuk merah dan biru tak bergerak maju. Bahkan nyamuk putih hanya berkeliaran di sekeliling. Ini adalah pertarungan antara Raja Nyamuk, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun di antara nyamuk-nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, nyamuk-nyamuk ungu memancarkan tatapan dingin. Ribuan nyamuk ungu menyerbu ke arah Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak berniat pergi bersama Raja Nyamuknya. Ia ingin menyembunyikan auranya di dalam kawanan nyamuk. Namun melihat nyamuk-nyamuk ungu itu menyerbu, matanya berbinar dan ia melangkah keluar tanpa ragu. Saat ia bergerak, guntur bergemuruh. Wang Lin menjauh dari kawanan nyamuk dan muncul di hadapan gerombolan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia muncul, nyamuk-nyamuk di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit, menyebabkan aura dahsyat tak terbayangkan membubung ke udara. Saat nyamuk-nyamuk itu meraung dan melepaskan aura ganas, Wang Lin melangkah lagi dan tiba di punggung Raja Nyamuknya. Tangan kanannya terulur ke kehampaan, dan kilat hitam muncul, membentuk trisula raksasa di tangannya. Pada saat yang sama, Raja Nyamuk Wang Lin meraung lagi dan menunjukkan ekspresi ganas. Saat meraung, ia melepaskan tekanan layaknya Raja Nyamuk. Auranya menyebar seperti ombak laut yang ganas, seolah ingin menenggelamkan kawanan nyamuk ini. Nyamuk merah, biru dan putih berhenti. Pertarungan antar Raja Nyamuk bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti, hal ini telah terukir dalam jiwa mereka. Hanya nyamuk ungu atau lebih tinggi yang berhak berpartisipasi. Meskipun mereka berhenti, hampir 1000 nyamuk ungu itu menyerbu dengan ganas, dan bau amis menyerbu. Mereka terlalu cepat, masing-masing dari mereka memiliki aura yang mirip dengan kultivator nirvana seterer tingkat puncak, sehingga mereka langsung mendekat. Rambut putih Wang Lin tergerai saat trisula di tangan kanannya bergerak maju. Suara letupan bergema di dalam dirinya saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bintang hukum muncul di antara alisnya, dan saat ia mengayunkan trisula, langit bergetar. Guntur bergemuruh dan lautan api biru muncul. Wang Lin berteriak, "Serang!" Raja Nyamuk di bawahnya meraung seolah menanggapi tuannya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan ia melesat maju. Cahaya keemasan pucat itu membuatnya tampak seperti matahari. Cahaya itu tersebar bagaikan pedang tajam saat Raja Nyamuk menyerang ke depan. Nyamuk ungu terdekat meraung dan mendekat. Mulutnya yang besar dapat dibandingkan dengan harta apapun di dunia. Setelah menusuk Wang Lin, ia hanya perlu menghisap sekali untuk menghisapnya hingga kering. Saat nyamuk ungu itu mendekat, Wang Lin mengayunkan trisula di tangan kanannya. Guntur mulai bergemuruh dengan nyamuk ungu itu sebagai pusatnya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Ia mengayunkan trisulanya ke belakang, ke arah nyamuk ungu yang menyerbu dari belakang. Saat ia menikam ke depan, api biru muncul dan membentuk mulut di ujung trisula, melahap nyamuk itu. Lagi pula, nyamuk itu tetaplah binatang, bukan manusia. Mereka tidak bisa menggunakan harta, dan meskipun mereka sekuat para kultivator nirvana seterer, mereka masih kalah dalam pertempuran. Raja Nyamuk di bawah Wang Lin sangat lincah saat melesat melewati beberapa monster nyamuk ungu. Namun satu monster nyamuk ungu lagi segera muncul di hadapannya, menghalangi jalannya, dan menyerbu ke depan. Nyamuk Wang Lin menunjukkan tatapan ganas dan tak lagi menghindar. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat ia menerjang maju dengan tekanan. Terdengar gemuruh yang menggelegar. Wang Lin hanya merasakan getaran di bawahnya. Nyamuk ungu itu hanya terdorong ke belakang dan tidak terluka sama sekali. Nyamuk itu menjadi semakin ganas saat energi spiritual surgawi mulai berkumpul di hadapannya, seperti seorang kultivator yang akan merapal mantra. Raja Nyamuk Wang Lin terluka parah, terutama retakan di mulutnya. Rasa sakit yang ia rasakan membuatnya semakin menggila. Bulu-bulu emasnya berdiri tegak dan ia pun menyerang lagi.
Semua ini terjadi dalam sekejap, kecepatannya di luar imajinasi. Karena Wang In telah memutuskan untuk membantu Raja Nyamuknya mendapatkan setetes darah Raja Nyamuk raksasa itu, ia tidak akan mundur. Meskipun pertempuran ini berbahaya, itu bukan hal yang mustahil. Demi kesempatan kecil ini dan keinginan Raja Nyamuknya, mata Wang Lin berbinar dan ia meraung. Ia melompat dari Raja Nyamuk dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Tubuhnya membengkak, dan dalam sekejap mata, ia menjadi raksasa setinggi beberapa ribu kaki. Trisula di tangannya juga tumbuh bersama tubuhnya dan juga menjadi ribuan kaki panjangnya. Tubuh dewa kunonya muncul, dan pada saat ini, aura yang unik bagi para dewa kuno muncul. Saat aura itu menyebabkan dunia bergejolak, Wang Lin memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam Trisula dan melemparkannya. Gemuruh menggema di seluruh dunia. Trisula raksasa itu bagaikan naga saat melesat maju menuju celah spasial yang dipenuhi gerombolan nyamuk. Trisula itu berisi kekuatan dewa kuno Wang Lin dan bintang hukum. Saat dilempar, guntur dunia berkumpul dan membentuk bola guntur yang bergemuruh tanpa henti. Lautan api biru membentang. Saking panasnya, bahkan nyamuk ungu pun tak mampu menghindarinya. Yang lebih menakjubkan lagi, energi asal yang disuntikan Wang Lin ke dalamnya berubah menjadi mantra surgawi Baifang. Saat ini, suasananya tampak seperti kiamat. Nyamuk-nyamuk di sekitarnya berhenti sejenak. Pada saat ini, Wang Lin meraih Raja Nyamuknya dan melemparkannya. Trisula itu melesat melewati monster nyamuk ungu dan memasuki celah spasial tempat nyamuk emas berada. Pada saat ini, riak tak terlihat menyebar di hadapan Trisula dan tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan misterius. Saat gemuruh menggema, ran kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dampak Trisula terhenti oleh riak ini. Meskipun terhenti, Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu keluar dan menatap tajam Raja Nyamuk raksasa di balik ratusan nyamuk emas. Ratusan binatang nyamuk emas itu hendak mencegat ketika Raja Nyamuk yang luka seluruh tubuhnya, bersinar terang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Saat raungan ini bergema, terdengar suara retakan dari dalam tubuh Raja Nyamuk seolah-olah tubuhnya runtuh. Namun darah yang mengalir keluar bukan lagi merah, melainkan emas. Darah emas ini menyebar dan menempel pada luka di tubuhnya, tetapi ada aura mengerikan yang terpancar darinya. Pada saat ini, bayangan raksasa muncul di luar tubuh Raja Nyamuk. Ini adalah bayangan nyamuk yang juga berukuran ratusan ribu kaki. Bayangan ini memancarkan cahaya keemasan gelap. Saat bayangan ini muncul, entah itu nyamuk merah, biru, putih, ungu atau bahkan nyamuk keemasan, semuanya gemetar. Bahkan Raja Nyamuk raksasa yang berjuang keluar dari celah spasial pun gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menatap Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin tertegun melihat pemandangan di depannya. Saat cahaya keemasan bersinar di sekitar Raja Nyamuknya dan bayangan raksasa itu muncul, ia jelas merasakan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya juga. Sejumlah besar nyamuk yang menyerangnya semuanya menghindarinya dan tak disangka-sangka ia pun terkagum. Wang Lin tiba-tiba mengerti. Saat itu, ia teringat kembali pada planet Suzaku saat pertama kali melihat monster nyamuk itu. Ia samar-samar menebak mengapa monster nyamuk itu muncul di planet Suzaku. Dan mengapa hanya ada satu monster nyamuk. Saat bayangan itu muncul, nyamuk emas itu menunjukkan rasa kagum dan segera menyingkir seolah-olah mereka tidak berani menghentikan Raja Nyamuk Wang Lin. Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu ke arah retakan itu seperti meteor. Raja Nyamuk raksasa di dalam celah spasial itu menampakkan ekspresi serius dan meraung. Ia mulai meronta lebih keras lagi. Namun ada kekuatan yang tak terpahami di sekitar celah spasial itu. Bahkan Raja Nyamuk setinggi 100.000 kaki ini harus berjuang lama sebelum bisa keluar. Saat itu, separuh tubuhnya berada di dalam retakan dan separuhnya lagi di luar. Tetapi ia terjebak. Ia mulai meronta hebat, dan saat ia meronta, bahkan retakan spasial pun mulai bergetar. Ia menunjukkan tanda-tanda robekan yang semakin lebar. Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu seperti meteor. Ia tak memberi kesempatan pada Raja Nyamuk raksasa itu. Mulutnya yang besar mengayun ke depan dan hendak menusuk tubuhnya. Raja Nyamuk raksasa meraung dan meronta hebat sementara aumannya bergema. Saat tubuhnya meronta, dunia mulai terdistorsi dan riak-riak besar muncul. Tepat pada saat ini, bayangan emas raksasa yang terbentuk di sekitar Raja Nyamuk Wang Lin meraung, dan mulutnya yang besar mengayun ke depan. Bayangan itu menembus riak-riak air dan menusuk Raja Nyamuk raksasa itu. Raja Nyamuk raksasa yang terjebak di dalam celah spasial itu bergetar. Tepat pada saat ini, Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu masuk dan tampak menyatu dengan bayangan raksasa di sekitarnya. Mulutnya bergerak mengikuti bayangan dan menusuk tubuh Raja Nyamuk raksasa itu. Dibandingkan dengan Raja Nyamuk raksasa, Raja Nyamuk Wang Lin memang tidak seberapa. Namun mulutnya menusuk Raja Nyamuk raksasa itu, dan matanya dipenuhi keserakahan, menghisapnya tanpa ampun. Sambil menghisap,
Raja Nyamuk raksasa itu mulai mengaum dan meronta dengan keras. Retakan ruang yang memerangkapnya pun terkoyak semakin lebar. Dengan sekali hisapan, semua luka di tubuh Raja Nyamuk Wanglin tiba-tiba menghilang, dan cahaya keemasan di sekitarnya semakin kuat. Kerinduan di matanya semakin kuat, dan ia menghisap lagi. Kali ini, Raja Nyamuk raksasa itu meraung, dan kekuatan dahsyat meletus saat ia berontak. Kekuatan dahsyat ini berubah menjadi gelombang kejut dahsyat yang menghantam Raja Nyamuk Wanglin. Pada saat ini, saat Raja Nyamuk raksasa itu meronta, retakan yang menguncinya robek dan lebih dari separuh tubuhnya melesat keluar. Aura dahsyat yang sebanding dengan sumber asal menyebar ke seluruh dunia. Raja Nyamuk Wanglin meraung dan segera mundur. Bayangan di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Saat ia mundur, semua nyamuk di sekitarnya pun mundur seolah-olah mereka tak berani menghentikannya. Mata Wanglin berbinar saat tangan kanannya terulur dan trisula terbang kembali ke tangannya. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan kembali ke ukuran manusia normal dalam sekejap mata. Ia mendarat di punggung Raja Nyamuknya dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, 8 benua yang tersisa yang menjaga 3 benua bagian dalam runtuh oleh raungan Raja Nyamuk raksasa. Banyak sekali nyamuk yang terbang keluar. 9 benua ini semuanya terbuat dari binatang nyamuk. Jumlah nyamuknya mengerikan. Wanglin sama sekali tidak bisa menghitungnya, tetapi berdasarkan firasatnya, ia memperkirakan jumlahnya jutaan. Raja Nyamuk telah menghisap 2 suap darah, dan kini tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya turun ke area itu. Dalam sekejap, hampir 10.000 nyamuk merah bergidik. Mereka berada paling dekat dengan Nyamuk Wanglin, dan setelah beberapa saat gemetar, ada kekaguman di mata mereka. Mereka mengelilingi Nyamuk Wanglin dan membentuk awan merah yang membawa mereka menjauh. Hampir 1.000 nyamuk biru itu pun menentukan pilihan dan menyerbu ke dalam awan merah. Mereka meraung-raung seolah menjawab sang Raja Nyamuk. Tak jauh dari sana, hampir 100 nyamuk putih bergidik. Tatapan mereka beradu antara celah spasial dan Nyamuk Wanglin. Akhirnya mereka meraung dan memilih mengikuti Raja Nyamuk Wanglin. Kalau memang begitu, pasti baik-baik saja, tapi di antara beberapa nyamuk ungu itu, 2 di antaranya ragu. Salah satunya adalah nyamuk yang bertabrakan dengan Nyamuk Ungu Wanglin. Saat meraung, keraguannya lenyap, menampakkan tatapan penuh tekad. Ia menerjang Nyamuk Wanglin seperti meteor. Wanglin tampak gembira saat melihat nyamuk ungu itu. Nyamuk ungu itu memiliki aura yang setara dengan seorang kultivator nirvana seter tingkat puncak. Kegembiraan Wanglin tak berakhir, hatinya dipenuhi nyamuk lain. Saat nyamuk ungu pertama terbang, nyamuk ungu pucat lainnya juga memutuskan untuk menyusul. Wanglin menarik napas dalam sambil menahan kegembiraan di hatinya. Perjalanan ini sepadan. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang membuat matanya menyipit dan membuatnya menunjukkan ekspresi tak percaya terjadi. Salah satu monster nyamuk emas menerjang ke arah Raja Nyamuk Wanglin. Wanglin tertawa terbahak-bahak dan segera terbang ke kejauhan bersama Raja Nyamuk sambil dikelilingi oleh kawanan nyamuk. Di awan merah yang menutupi langit, binatang nyamuk berwarna biru, putih, ungu, dan emas sangatlah menarik perhatian. Nyamuk-nyamuk ini terbang dengan kecepatan penuh dan segera terbang menjauh berkat bantuan angin. Nyamuk-nyamuk di sekitarnya hanya melihat dan tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Setelah sekian lama, raungan menggetarkan yang dipenuhi amarah menggema di seluruh penjuru dunia. Raja Nyamuk yang berukuran ratusan ribu kaki itu menyerbu keluar dari celah itu. Saat ia menyerbu keluar, kawanan nyamuk di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Raja Nyamuk raksasa itu menatap tajam ke arah kawanan nyamuk yang menghilang. Ia meraung dan mengejar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pergerakannya membuat jutaan nyamuk mengikutinya. Mereka menutupi langit saat mengejar. Pada saat ini, seluruh alam surgawi angin bergejolak, bumi berguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Raungan bergema di seluruh alam, sementara kawanan nyamuk yang tak terbatas membentuk pemandangan megah, perlahan menyebar. Raja Nyamuk Wanglin dengan cepat terbang melintasi dunia bersama lebih dari 10.000 monster nyamuk. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi sambil melarikan diri dengan cepat. Mereka menyerbu keluar dari bagian dalam alam surgawi angin menuju pintu keluar wilayah peringkat 8. Setelah beberapa jam, kawanan nyamuk itu melesat melintasi langit. Wanglin berdiri di punggung Raja Nyamuk dan tiba-tiba berbalik. Jauh di belakangnya, ia melihat awan merah menyebar. Terdengar pula gemuruh langit runtuh. Tatapan Wanglin tenang, menampakkan tatapan dingin, dan ia mengangkat tangannya untuk meletakkan sejumlah besar mantra. Saat kawanan nyamuk terbang melintasi langit, Wanglin terus menerapkan berbagai batasan. Runtuhnya batasan inilah yang memungkinkan kawanan nyamuk Wanglin tetap unggul. Namun nyamuk-nyamuk yang mengejar semakin dekat,
dan semburan angin berbau amis bertiup ke arah mereka. Mata Wang Lin berbinar saat pikirannya memasuki cap segel surgawi dan menyatu dengan jiwa Alser. Dalam sekejap, aura Wang Lin tiba-tiba berubah, menampakkan tatapan tenang, seolah segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Tangan kanannya meraih kehampaan, dan sebuah manik batu terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Pada saat yang sama, cahaya 7 warna bersinar di tangan Wang Lin mencapai batasnya. Cahayanya yang menyilaukan menyebarkan segalanya, dan Wang Lin melemparkannya. Manik batu itu seolah menyerap semua cahaya 7 warna dan tiba-tiba meledak. Tepat saat meledak, suara tenang Wang Lin bergema di seluruh dunia. Panggil para penentang. Saat suaranya bergema, langit alam surgawi angin menggelap seolah-olah malam telah tiba. Namun tepat setelah redup, cahaya 7 warna yang tak terbatas muncul. Cahaya itu menyelimuti dunia dan tekanan dahsyat turun dari langit. Sebuah kompas raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Kompas itu selebar 10.000 kaki dan memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Kompas itu berputar cepat dan menjadi penghalang antara Wang Lin dan kawanan nyamuk yang mengejarnya. Saat berputar, suatu kekuatan dahsyat menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan pikirannya terpisah dari Alser. Wajahnya memucat. Lagi pula, lukanya terlalu parah dan belum pulih. Saat ini, ia tidak melihat hasil mantra para penentang dan malah membuka lengannya. Gas hitam muncul dan berubah menjadi naga hitam yang mengelilingi kawanan nyamuk. Itu dengan cepat membawa mereka ke kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh teredam dari belakang Wang Lin. Bahkan dunia pun bergetar hebat saat gelombang kejut dahsyat menyebar. Wang Lin tak menoleh dan menyerbu maju dengan panik bersama kawanan nyamuk itu. Akhirnya ia tiba di tepi terluar alam surgawi angin, dan pintu keluarnya tak jauh. Hanya butuh beberapa jam untuk pergi, dan ia telah menggunakan mantra demi mantra untuk menghadang kawanan nyamuk yang mengejarnya. Namun pada akhirnya, itu tidak cukup, karena kawanan nyamuk yang tak berujung itu hanya berjarak kurang dari 50 km di belakangnya. Jika dilihat dari kejauhan, kawanan nyamuk yang besar itu memenuhi seluruh alam surgawi. Bagaikan banjir yang perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Raja nyamuk setinggi 100.000 kaki itu menatap lurus ke depan di dalam kawanan nyamuk, dan aumannya menggetarkan surga. Wang Lin mengerutkan kening, kilatan dingin melintas di matanya. Ia berdiri di punggung nyamuk itu, tangan kanannya terulur ke kehampaan. Setelah mencapai tahap Nirvana Cleanser, seseorang tidak lagi membutuhkan kantong penyimpanan karena mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuka ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini jauh lebih aman dan disukai oleh banyak kultivator kuat. Wang Lin telah membuka yang satu, dan kali ini dia akan membuka yang kedua khusus untuk menampung binatang nyamuk. Ruang penyimpanan ini harus memiliki energi spiritual surgawi dan energi asal yang cukup. Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual surgawi dan energi asal, karena ia masih memiliki banyak giok surgawi dan kristal asal yang tersisa. Pada saat ini, tangan kanannya terulur dan suara robekan ruang bergema. Sebuah retakan raksasa selebar ratusan kaki terbuka dan angin dingin berhembus keluar. Bintang hukum berbalik dan guntur menyambar. Guntur menyambar di sekitar retakan, menstabilkannya. Pada saat yang sama, api biru menyerbu ke dalam celah dan menyapu, menyebabkan udara dingin menghilang, dan ruang pun meluas. Tak lama kemudian, Wang Lin mengeluarkan giok langit dan kristal asal, lalu melemparkannya ke ruang penyimpanan. Keduanya meledak dan memenuhi ruang penyimpanan dengan energi surgawi dan asal yang cukup. Semua ini selesai dalam sekejap tanpa membuang apapun. Setelah ruang penyimpanan selesai, ia mengirimkan pesan, dan Raja Nyamuk di bawahnya langsung meraung. Saat meraung, 10.000 nyamuk menyerbu ke dalam celah. Saat ia bergerak maju, jumlah nyamuk di sekitarnya perlahan berkurang. Pada akhirnya, semuanya memasuki celah itu, termasuk 2 binatang nyamuk ungu dan 1 binatang nyamuk emas. Raja Nyamuk adalah yang terakhir masuk. Ia menatap Wang Lin sebelum masuk. Setelah semua nyamuk masuk, Wang Lin melambaikan tangannya dan retakan itu menghilang. Sekarang dialah satu-satunya orang yang tersisa di alam surgawi angin. Di belakangnya, kawanan nyamuk tak berujung mengejar dengan panik dan semakin dekat. Wang Lin menarik napas dalam dan mengeluarkan jimat kecepatan. Ia memasangnya di tubuhnya tanpa ragu, dan jiwa asalnya mulai aktif, mengabaikan luka-lukanya. Aura seorang kultivator nirvana seterer menyebar dan menyatu dengan kekuatan dewa kunonya. Ia berbalik dan menatap kawanan nyamuk di belakangnya, terutama Raja Nyamuk raksasa. Ada keraguan di benaknya. Raja Nyamuk ini sangat kuat, tetapi ia belum menggunakan mantra apapun dan kecepatannya juga tidak terlalu mengagumkan. Namun saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mata Wang Lin berbinar dan ia melesat ke depan. Riak besar muncul di sekelilingnya, dan ia melangkah maju. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi buram dan dia menghilang tanpa jejak.
Spasial bending. Ini pertama kalinya Wang Lin menggunakan pengendalian ruang di Laut Awan. Laut Awan diselimuti kabut dan kekuatan misterius, membuat pengendalian ruang hampir tidak berpengaruh. Karena alasan inilah, meskipun pengendalian ruang sudah dianggap langka di kalangan kultivator kuat di sistem bintang lain, hal itu bahkan lebih langka lagi di Laut Awan. Lingkungan menentukan visi, kondisi pikiran, dan juga arah mantra. Jika 3 sistem bintang utama yang tersisa juga dipenuhi kabut bintang, maka pengendalian ruang tidak akan pernah ada. Lagi pula, itu tidak berguna bagi penduduk Laut Awan. Sekalipun mereka mendapatkan pencerahan, itu tidak berguna, dan mereka tidak punya tempat untuk menggunakannya. Bahkan di alam surgawi angin, mantra ini sangat terhambat. Namun pengendalian spasial adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam surgawi angin. Kau tidak bisa bergerak jauh atau menyatu dengan dunia dengan bebas. Jika kau tidak memiliki target yang tepat, kau kemungkinan besar akan muncul di tempat-tempat yang asing. Jika muncul di tengah kawanan nyamuk, kau akan berada dalam bahaya besar. Lagi pula, cara paling aman untuk menggunakan spatial bending adalah dengan memikirkan suatu tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya dan kemudian menyatu dengan dunia. Sebenarnya pemikiran Wang Lin sangat akurat. Bukannya orang-orang belum mencapai kedalaman alam surgawi angin, tetapi mereka semua telah menggunakan pengendalian ruang dan harus sangat berhati-hati. Penjelasan sederhananya adalah terlalu sedikit orang di Laut Awan yang mengetahui pengendalian ruang, dan bahkan lebih sedikit lagi yang datang ke sini. Pada saat ini, Wang Lin sedang memikirkan celah untuk meninggalkan alam surgawi angin. Energi asal mulai terkumpul, dan deru kawanan nyamuk yang menggetarkan bumi perlahan menghilang dari telinganya. Rasanya seperti ia memasuki alam asing dan tubuhnya lenyap tanpa jejak, tanpa rasa keberadaan. Seolah ia telah menjadi bagian dari dunia. Retakan spasial untuk meninggalkan alam surgawi semakin jelas di benaknya, hingga menggantikan segalanya. Saat Wang Lin merasakan ketiadaan itu lenyap, ia melangkah. Pada saat itu, energi asal berkumpul dan tubuhnya segera terbentuk kembali saat ia melangkah. Retakan spasial menuju wilayah peringkat 8 muncul di hadapannya. Menengok ke belakang, masih ada riak-riak yang bergema, dan bahkan lebih jauh lagi, terdengar gemuruh yang seolah melintasi waktu. Wang Lin dengan tenang menerjang celah dan meninggalkan alam surgawi angin. Saat dia meninggalkan alam surgawi angin, mata pria tua yang membatu di salah satu dari 3 benua di kedalaman alam surgawi angin bersinar terang. Kali ini aku akan membantumu. Lain kali aku akan membutuhkanmu untuk membantuku. Wang Lin keluar dari celah dan memasuki wilayah peringkat 8. Ia menatap kabut yang familiar dan merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, di alam surgawi angin, tidak ada kabut, jadi ia bisa melihat jauh dan luas. Di Laut Awan, kabut bintang membuatnya sulit melihat jauh. Sekte abadi. Wang Lin bergegas maju, aku mendapatkan banyak sekali binatang nyamuk dalam perjalanan ke alam surgawi angin ini, meskipun itu masih belum cukup. Namun jika lukaku sembuh, ditambah kerja sama para monster nyamuk, aku bukannya tak berdaya untuk kabur dari Tuosen. Aku hanya butuh lebih banyak waktu agar Raja Nyamuk berevolusi, baru aku bisa mendapatkan lebih banyak binatang nyamuk. Di Sekte Abadi peringkat 8, kompetisi wilayah peringkat 5 diadakan di platform yang menempati sebagian planet. Sekte Dao Ungu menyapu bersih kompetisi, dan hampir tak ada yang bisa menandingi mereka. Gemuruh bergema di seluruh panggung dan menarik perhatian 100.000 kultivator di sekitarnya. Feng Hai dari Sekte Abadi dan yang lainnya duduk di bagian paling dalam tribun. Di sampingnya adalah pria tua berambut merah, bersama beberapa kultivator kuat dari Sekte Abadi. Di puncak tribun, seorang pria tua berbaju putih menunjuk ke arah murid Dao Ungu yang sedang bertarung melawan murid salah satu sekte peringkat 5 sambil tertawa. Kebangkitan Sekte Dao Ungu semua berkat Lu Yuncong. Rekan kultivator Wang, Sekte Dewa tidak bisa membawanya pergi. Pria tua berbaju putih itu tampak anggun dan penuh vitalitas. Matanya berbinar saat membuka dan menutup. Kultivasinya tinggi, ia memancarkan aura seorang kultivator nirvana seterer tanpa ragu. Ada 2 wanita duduk di samping pria tua itu. Keduanya memiliki penampilan yang memukau. Wanita berbaju ungu itu mampu membuat jantung siapapun yang melihatnya berdebar kencang. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya, seolah tak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkan hatinya dan membuatnya tampak lemah. Kecantikannya bagaikan sesuatu yang seharusnya tak ada di dunia ini. Hanya dengan duduk di sana, ia menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Namun, ia terlalu dingin, seolah-olah terpisah dari lingkungan sekitarnya, memancarkan rasa kesepian. Layaknya bunga lili yang mekar sendirian atau hembusan angin yang tiba di negeri asing. Semuanya terasa asing, dan tak ada satupun wajah yang familiar. Di sampingnya ada seorang wanita lain. Meskipun tidak secantik dirinya, wajahnya yang cantik dan lembut akan membuat siapapun jatuh cinta.
Senyumnya bagaikan bunga putih yang mekar, memabukkan. Wanita itu tersenyum dan matanya berbinar. Suaranya bagai kicau burung saat ia tertawa. Master Sekte terlalu serius. Gadis kecil ini hanya mengatakan bahwa guru pernah memuji Lu Yunchong sebelumnya. Soal apakah dia akan diterima di Sekte Dewa atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kuputuskan. Pria tua berbaju putih itu tersenyum dan tidak lagi menyinggung hal itu, tetapi mereka terus mengobrol. Sesekali ia melirik wanita yang acuh tak acuh itu, tetapi tidak dapat menebak identitasnya. Pada saat ini, di atas panggung, Lu Yunchong berjalan keluar dari area Sekte Dao Ungu. Ia adalah ketua sekte dan juga harus berpartisipasi. Jubah ungunya membuatnya tampak sangat halus dan agung, ia bagaikan gunung. Di sisi lain, ada seorang master sekte lain dari sekte tingkat 5. Dia adalah seorang pria tua berpakaian hitam, dan ekspresinya sangat jelek. Wang Sansan memandang Lu Yunchong di atas panggung dan berkata dengan lembut kepada wanita di sebelahnya. Lu Yunchong ini memang baik dan layak dipuji guru. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia tampak menyatu dengan dunia. Jadi pemahamannya tentang Dao pasti sangat mendalam. Bagaimana menurut kakak Mu Bingmei? Mu Bingmei tidak tertarik dengan kompetisi di Laut Awan. Ia datang hanya karena usulan Wang Sansan. Ia memandang Lu Yunchong dan berkata dengan tenang. Dia bisa dianggap elit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat Lu Yunchong, sosok orang lain muncul dalam pikirannya. Oh, pasti banyak kultivator seperti Lu Yunchong di tempat asal kakakmu. Wang Sansan mengedipkan mata dan tersenyum. Tidak apa-apa. Mu Bingmei tampak enggan melanjutkan bicaranya. Aku agak tertarik. Lu Yunchong telah berkultivasi selama sekitar 3.000 tahun dan tidak bergantung pada pil apapun. Dia mencapai tahap ascenden dalam 1.000 tahun, 1.000 tahun lagi untuk mencapai tahap Nirvana Scryer, dan 1.000 tahun lagi untuk mencapai Nirvana Cleanser. Pemahamannya tentang Dao sangat mendalam. Bahkan Li Qianmei dari Sekte Pemecah Langit pun mencarinya untuk berdiskusi tentang Dao. Apakah ada orang seperti dia di tempat asal rekan kultivator MU? Orang yang berbicara bukanlah pria tua berpakaian putih, melainkan seorang pria parubaya di sebelahnya. Mu Bingmei merenung, dan setelah waktu yang lama, ia berkata dengan lembut seolah sedang mengenang, aku kenal seseorang yang mencapai tahap pembentukan inti dalam 200 tahun, transformasi jiwa dalam 500 tahun, ascendant dalam 800 tahun, dan tahap yin dan yang dalam 1.000 tahun. Sebelum aku pergi, ia baru berkultivasi kurang dari 2.000 tahun dan telah mencapai tahap awal Nirvana Cleanser. Domainnya adalah hidup dan mati, dan itu berevolusi menjadi karma. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menandinginya. Mungkin Lu Yunchong ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi dalam hal Dao, ia bukanlah tandingan. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, ia tetap bukan tandingan. Kata-kata Mu Bingmei lembut seolah-olah ia sedang mengenang masa lalu. Sedikit melankolis dan suasana hati yang tak terjelaskan perlahan memasuki telinga semua orang di Sekte Abadi. Wanita bernama Wang Sansan itu berkedip dan tersenyum. Junior sangat ingin bertemu seseorang yang akan sangat dipuji oleh kakakmu. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan berkata pelan. Sayangnya tidak ada kesempatan. Setelah dia pergi, aku tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kami berpisah, semuanya berubah. Kemungkinan dia datang ke Laut Awan tidak besar. Pria parubaya dari Sekte Abadi itu jelas berstatus sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sini bersama ketua sekte. Setelah mendengar ini, ia berkata dengan tenang, setelah mendengar dari rekan kultivator MU, aku juga sangat penasaran. Apakah orang ini sangat berbakat seperti yang dikatakan rekan kultivator MU? Aku ingin tahu siapa namanya. Aku harap rekan kultivator MU bisa memberitahuku agar jika aku bertemu dengannya suatu hari nanti, aku tidak akan bersikap tidak sopan. Pernyataan ini agak kasar. Mu Bingmei mengerutkan kening, menatap dingin pria parubaya itu, dan berkata dengan tenang, tidak perlu kuberitahu namanya. Belum tentu kau beruntung bertemu dengannya. Pria parubaya itu tertawa seolah tak keberatan dan menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator Nirvana Cleanser biasa, aku berharap tahu namanya agar jika aku bertemu dengannya, aku bisa memberinya kesempatan besar. Namun karena rekan kultivator MU tidak mau mengatakannya, lupakan saja. Pemimpin Sekte Abadi, pria parubaya itu, tampak tenang, tetapi hatinya tidak senang. Ia menatap pria parubaya itu, tetapi pada akhirnya ia tidak mengatakan apa-apa. Wang Sansan pintar. Ia tersenyum dan menghindari topik itu. Master Sekte, kudengar kakak Li juga datang. Aku ingin tahu di mana dia. Setelah itu, Wang Sansan menjelaskan kepada Mu Bingmei, kakak Li adalah salah satu jenius di Laut Awan kita. Hanya dalam 1.000 tahun kultivasi, dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Setrer. Bahkan ekspresi Mu Bingmei sedikit berubah saat mendengar ini, dan dia mengangguk.
Rekan kultivator Li memiliki hubungan dengan sekte cabang sekte abadiku, sekte origin, jadi dia tidak ada di sini dan malah bersama mereka, kata pria tua itu. Ia juga sangat bingung tentang hal ini. Sekte origin? Apa tingkatan sekte cabang ini? Wang Sansan terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Penatua Feng, kau melihat ini secara langsung, jadi jelaskan kepada semua orang. Penatua berpakaian putih itu menatap Feng Hai. Ekspresi Feng Hai agak aneh saat ia berdiri dan menggenggam tangan Wang Sansan dan Mu Bingmei. Ia melihat sekeliling dan mendapati banyak monster tua sedang menatapnya. Sepertinya banyak orang yang tidak tahu detailnya dan hanya mendengar tentangnya. Sebenarnya, tak heran mereka bingung. Li Qianmei memang terkenal, dan tak disangka ia dekat dengan sekte peringkat 5. Dan bukan sekadar kenalan biasa, ia rela membunuh seorang kultivator sekte peringkat 7 demi mereka. Setelah terbatuk kering, Feng Hai tersenyum kecut. Master sekte, aku juga tidak tahu detailnya. Saat rekan kultivator Li tiba, dia bertanya tentang sekte origin peringkat 5. Saat itu, Luing Jie dari sekte musik surgawi dan Zaolong memiliki hubungan pribadi dengan sekte origin. Kemudian rekan kultivator Li menyerang, menghancurkan tubuh rekan kultivator Zhao dan hampir membunuh Luing Jie. Semua ini tampaknya ada hubungannya dengan seseorang bernama Lu di sekte asal. Setelah dia selesai, semua orang di sekte abadi menjadi penasaran. Wang Sansan tersenyum. Kakak Li adalah orang yang pendiam dan jarang marah. Jika dia menyerang, pasti ada alasannya. Tetua Feng, siapakah orang bernama Lu ini? Feng Hai mengangguk dan berkata, orang bernama Lu ini memang misterius. Aku diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini adalah generasi senior di sekte origin dan merupakan kerabat Lu Yanfei. Lalu aku memeriksa catatannya dan memang menemukan bahwa sekte origin memiliki seseorang bernama Lu Zihao. Dia tergila-gila pada alkimia dan pergi bertahun-tahun yang lalu, mencari tanaman herbal. Sejak saat itu, dia tidak ditemukan. Aku penasaran bagaimana dia bisa bertemu dengan rekan kultivator Li dan bisa akrab seperti itu. Lu Yunchong juga tampaknya dekat dengan orang ini. Dia melangkah maju demi sekte origin dan bersedia menyinggung sekte musik surgawi dan Zaolong. Mendengarkan kata-katanya, tampaknya pemahaman Dao Lu Zihao ini lebih tinggi daripada dirinya, dan Lu Yunchong sangat mengaguminya. Bahkan ada petunjuk bahwa dia pernah mencerahkan Lu Yunchong sebelumnya. Lu Yunchong berkata jika Lu Zihao ikut kompetisi, lupakan saja posisi pertama di antara sekte peringkat 5, dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di antara sekte peringkat 6 hanya dengan dirinya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa Lu Zihao bisa membunuh Luing Jie seperti menghancurkan semut. Alasan rekan kultivator Li tidak menyakiti Luing Jie adalah karena dia tidak mempercayai kata-kata itu dan ingin melawan Lu Zihao. Karena itu, rekan kultivator Li memberinya kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung terdiam. Orang-orang yang duduk di sana semuanya adalah orang-orang dengan status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Mereka mengagumi Lu Yunchong dan ingin mendidiknya. Namun saat mereka mendengar dari Feng Hai betapa Lu Yunchong mengagumi Lu Zihao, perhatian mereka beralih ke Lu Zihao ini. Sementara itu, di kompetisi, Lu Yunchong hanya maju 6 langkah dan membuat ketua sekte peringkat 5 lainnya mundur dengan wajah pucat. Setiap langkah yang diambilnya seolah mendarat di hati orang itu dan membuat pikirannya kacau. Adegan ini langsung membuat semua orang yang menonton menjadi serius dan mulai berbicara. Terlihat jelas bahwa langkah kaki Lu Yunchong menyatu dengan domain kekuasaannya dan seolah menyatu dengan dunia. Ketua sekte yang menentang Lu Yunchong tersenyum kecut dan menangkupkan tangannya. Aku mengaku kalah. Kau memang pantas menjadi elit sekte abadi kami. Aku mengagumimu. Setelah itu, ia membungkuk di tribun dan segera pergi. Kompetisi peringkat 5 akan segera berakhir. Dan karena kehadiran Li Qianmei, sekte origin masih belum naik peringkat. Kini, hanya sekte origin yang belum naik peringkat. Tetua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat 5 muncul di udara. Ia melihat ke arah sekte origin dan berkata dengan tenang, sekte origin, masuk ke panggung. Sekte origin masih berada di sudut utara, dan aura represif memenuhi area mereka. Li Qianmei juga duduk di sana, menatap langit dengan kebingungan dan kenangan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajah Lu Yanfei pucat pasi, ia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, ia berdiri. Ia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte origin, jadi ia harus mengikuti kompetisi ini. Setelah berdiri, ia menatap orang-orang dari sekte origin, termasuk 3 senior laki-lakinya dan muridnya. Setelah mendesah, dia bergerak seperti kupu-kupu saat dia melayang menuju peron. Guru. Mata Suyun berkaca-kaca saat ia menatap Lu Yanfei. Ia tidak tahu bagaimana nasib sekte origin setelah ini. Mungkin mereka benar-benar akan dibubarkan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar arena terdiam dan melihat ke arah arena.
Mereka semua telah mendengar apa yang telah terjadi dan semua berharap orang misterius dari sekte origin itu akan muncul. Puluhan ribu tatapan berkumpul, dan wajah Luyan Fei semakin pucat. Namun tatapannya semakin tajam saat ia bergerak semakin cepat sebelum tiba di hadapan Lu Yunchong. Lu Yunchong menatap Luyan Fei dengan tatapan rumit. Sekte origin tidak membutuhkan siapapun untuk bersaing. Aku saja sudah cukup. Luyan Fei berdiri di arena saat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Tubuhnya lemah, tetapi saat ini, ada kekuatan misterius yang menopangnya, kekuatan itu membuatnya tetap tenang. Dia berjanji padaku dia bisa datang. Aku yakin dia akan datang. Luyan Fei menatap langit. Samar-samar ia melihat sesosok yang memberinya senyum penyemangat. Suasana hening total. Kompetisi sekte origin peringkat 5 ini awalnya tidak akan menarik perhatian. Namun berkat orang misterius itu, semua kultivator pun tertarik. Bahkan sekte peringkat 6 dan 7 pun memusatkan perhatian pada pertarungan ini. Rekan kultivator, mohon beriku saran. Di arena, Luyan Fei memiliki tatapan tegas saat dia membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum menoleh ke arah para guru dan tetua sekte abadi. Ia menggenggam tangannya dan suaranya terdengar jelas. Tetapi itu menunjukkan kultivasi nirvana cleanser-nya saat suaranya bergemuruh. Para senior sekte utama, murid tidak mau bersaing dengan sekte asal. Masalah ini tidak adil. Di panggung tempat Mu Bingmei duduk, pria tua berbaju putih itu mengerutkan kening. Feng Hai yang bertanggung jawab atas kompetisi, memasang ekspresi muram saat berteriak, apa yang tidak adil? Lu Yunchong, apa maksudmu? Suaranya begitu kuat dan mampu meredam kata-kata Lu Yunchong. Suaranya menggetarkan. Wajah Lu Yunchong sedikit memucat. Dengan tingkat kultivasinya, ia sama sekali tidak berarti di hadapan monster tua seperti Feng Hai. Namun ia menarik napas dalam dan menggenggam tangannya. Murid ini mengenal seseorang dari sekte origin. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pemahaman Dao yang mendalam. Jika dia datang, murid ini akan kalah. Jika murid ini melawan sekte origin sebelum dia tiba di sini, itu akan tidak adil bagi sekte origin. Aku Lu Yunchong datang untuk melawannya. Aku ingin membuktikan usaha Daoku. Jika aku menang, aku ingin kemenangan sejati, atau kalah tanpa penyesalan. Setelah ia berbicara, para kultivator di sekitarnya gempar. Sosok misterius itu telah menjadi pusat perhatian semua orang. Tetapi dengan kata-kata Lu Yunchong, ketenaran sosok misterius itu kembali meroket. Ketenarannya telah mencapai puncaknya. Saat ini semua orang menebak-nebak seperti apa orang misterius itu. Kemampuan macam apa yang dimilikinya hingga membuat Lu Yunchong seperti ini, hingga membuat Li Qianmei seperti ini? Lu Yunchong ini memang pantas dipuji guru. Dia benar-benar pria yang gagah. Wang Sansan menatap sosok Lu Yunchong yang tegap dan luar biasa dengan penuh minat. Lu Yunchong dan Luyan Fei, kalian berdua, maju ke depan. Orang yang berbicara bukanlah Feng Hai atau tetua sekte abadi lainnya, melainkan pria tua berpakaian putih, ketua sekte abadi. Dia sekarang sangat tertarik terhadap Lu Zihao yang misterius ini. Lu Yunchong menarik napas dalam dan mengangguk pada Luyan Fei sebelum berjalan ke tribun tanpa sepatah kata pun. Luyan Fei merenung sambil terbang menuju tribun. Dari keduanya, yang jantan anggun dan megah. Yang betina lemah, tetapi teguh dan cantik. Pada saat ini, saat mereka bergerak bersama, ia memiliki kekuatan visual tertentu. Bahkan Mu Bingmei pun tak kuasa menahan desahan. Entah karena kultivasi Lu Yunchong atau karena kata-katanya, ia bisa dibilang elit di Laut Awan. Di sampingnya, mata indah Wang Sansan mengamati Lu Yunchong. Lu Yunchong segera tiba di mimbar. Setelah berhenti sejenak, ia berkata, murid Lu Yunchong memberi salam kepada ketua sekte dan para tetua. Sambil berbicara, pandangannya menyapu dan melihat Mu Bingmei di samping Wang Sansan. Ia terhanyut sejenak, seolah-olah semua orang telah menghilang, hanya menyisakan wanita yang dingin namun cantik ini. Lu Yuanfei berada di samping Lu Yunchong sambil membungkuk hormat dan berkata dengan lembut. Murid Lu Yuanfei memberi salam kepada master sekte dan para tetua. Kebanyakan orang di tribun tidak memandang Lu Yuanfei, melainkan Lu Yunchong dengan tatapan kagum. Pria parubaya bernama Zhou menatap Lu Yunchong dengan tatapan ramah. Lu Yunchong, apakah orang yang kau bicarakan itu Lu Zihao dari sekte origin? Suara pria tua berbaju putih itu terdengar tenang dan memancarkan tekanan yang tak terlihat. Kultivasi nirvana seterernya tahap puncak menyebar. Tetapi dari kelihatannya, itu sangat biasa saja dan bukan level kultivasinya yang sebenarnya. Lu Yunchong merenung sejenak, lalu berkata perlahan, murid ini tidak tahu nama orang ini, tapi tebakanku dia pasti Lu Zihao. Orang tua berpakaian putih itu dengan tenang menatap Lu Yunchong dan bertanya, apa tingkat kultivasi orang ini? Nirvana Cleanser tahap awal. Tapi, Lu Yunchong ragu sejenak sebelum berkata,
Murid hanya merasa seolah-olah kultivasinya berada pada tahap awal nirvana cleanser tetapi tidak dapat melihatnya. Seolah-olah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Setelah dia berbicara, orang-orang dari sekte abadi saling berpandangan. Pria tua berbaju putih itu merenung sejenak dan berkata, "Bagaimana kau bertemu orang ini? Ceritakan lebih detail." Lu Yunchong mengangguk saat matanya dipenuhi kenangan dan dia berkata, "Dia membunuh anakku yang terkutuk itu." Tepat saat ia mulai berbicara, bukan saja orang-orang di tribun terkejut, semua orang yang mendengarkan juga terkejut sesaat. "Anakku yang terkutuk itu penjahat, jadi tidak masalah kalau dia mati. Tapi, sebagai seorang ayah, aku masih harus melihat orang yang membunuhnya. Jadi aku pergi ke sekte Origin. Dalam perjalanan, aku bertemu rekan kultivator Li, dan kami pergi bersama." Lu Yunchong mulai mengingat semua yang terjadi saat ia bertemu Wang Lin. Ia juga memasukkan 3 pertanyaan Li Qianmei dan bagaimana Wang Lin menjawabnya. Jawaban tentang bagaimana surga itu seperti lingkaran, menyentuh hati semua orang. Para tetua sekte abadi semuanya terkejut. Pria tua berpakaian putih itu merenung sejenak sebelum matanya bersinar terang. "Ide bagus sekali tentang melihat surga sebagai lingkaran. Apa yang kau cari masih ada di dunia ini, sementara apa yang dia cari sudah melampaui langit dan bumi. Pemahaman orang ini tentang Dao jauh melampauimu." Mata indah Wang Sansan bergerak saat dia mendengarkan Lu Yunchong dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka laut awan kita memiliki bakat seperti itu, tapi aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Setelah berdiskusi dengan saudara Lu, pemahamanku semakin mendalam, dan aku sangat mengaguminya. Aku datang ke sini dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi, tapi sayangnya, Lu Yunchong mendesah. Saat semua orang mendengar ini, mereka mengerti mengapa Li Qianmei datang dan membantu sekte asal. Aku tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di sekte Origin. Feng Hai merasa sedih saat melihat Luyan Fei yang terdiam. "Luyan Fei, apakah orang ini benar-benar leluhur sekte asalmu?" Orang yang bertanya adalah pria tua berjubah putih yang merupakan pemimpin sekte dari sekte abadi. Ini pertama kalinya Luyan Fei ditanyai, tetapi ia tanpa ragu berkata dengan lembut, "Ya, paman guru mengembara ke seluruh dunia dan kembali untuk menyelamatkan sekte asal." Ia menetap. Namun setelah bertemu dengan rekan kultivator Lu, ia berangkat lagi. Keberadaannya tidak diketahui. Seorang kultivator seperti itu pasti berkelana ke seluruh dunia untuk memahami Dao. Kepribadiannya pasti membuatnya ingin menghindari hal-hal umum, dan hanya dengan begitu ia dapat memiliki pemahaman Dao yang mendalam. Orang yang berbicara adalah pria parubaya bernama Zhou. Ia merasa agak menyesal. "Apakah paman gurumu akan datang ke sini?" tanya pria tua berbaju putih itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yunchong, ia semakin tertarik. Meskipun orang ini berasal dari sekte Origin adalah cabang dari sekte abadi. Pada akhirnya, orang ini tetaplah murid sekte abadi. Saat paman guru pergi, dia bilang akan datang. Meskipun suara Luyan Fei lembut, kata-katanya penuh dengan tekad. "Bagus, kalau begitu mari kita tunggu dia. Aku ingin melihat seperti apa Lu Zihao ini. Kembalilah, dan persaingan antara sekte Origin dan sekte Dao Ungu akan ditahan. Tetua Feng, suruh sekte peringkat 6 untuk memulai." Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Ia sangat senang. Kompetisi sekte peringkat 6 resmi dimulai, dan gemuruh menggema. Namun mereka tidak terlalu menarik perhatian, karena perhatian semua orang masih tertuju pada tribun sekte abadi. "Rekan kultivator MU, kau juga mendengar semua ini. Bagaimana Lu Zihao ini dibandingkan dengan orang yang kau bicarakan?" Pria parubaya bernama Zhou itu menoleh dan tersenyum. Sambil mendengarkan kata-kata Lu Yunchong, Mu Bingmei merenung dalam diam. Ia merasakan firasat yang sangat aneh. Sepertinya Lu Zihao yang dibicarakan Lu Yunchong sangat familiar. Pada saat ini, dia tidak menanggapi kata-kata pria parubaya itu, tetapi menatap Lu Yunchong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bisakah kau memberitahuku seperti apa rupa Lu Zihao ini?" Lu Yunchong menatap Mu Bingmei, jantungnya berdebar kencang. Begitu mendengar kata-katanya, ia langsung menunjukkan kekaguman di matanya dan mengangguk. Orang ini berambut putih dan suka memakai pakaian putih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lu Yunchong tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya, dan sebuah retakan terbuka di ruang penyimpanannya. Sebuah batu giok melayang ke tangannya, dan ia dengan cepat membentuk bayangan Wang Lin. Kemudian dia menyuntikkan energi asal ke dalamnya dan batu giok itu meledak. Saat kepingan-kepingan itu berhamburan, sebuah sosok muncul dari dalamnya. Sosok ini mengenakan pakaian putih dan berambut putih bak salju. Ekspresi acuh tak acuhnya menunjukkan sedikit kesepian, tetapi ada temperamen yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Saat gambar ini muncul, para tetua sekte abadi menatapnya. Dua dari mereka berdiri,
memandangi gambar itu, dan berseru, "Itu dia!" Tubuh Mu Bingmei bergetar hebat saat melihat sosok itu, dan ia langsung merasa gembira. Namun ia segera menahannya, lalu digantikan oleh kesedihan yang tak terjelaskan. Seperti orang yang kesepian bertemu orang terkasih di negeri asing. Ia menggigit bibir bawahnya dan tertegun. Luyan Fei juga dipenuhi kebingungan saat melihat sosok itu. Ia merasakan kepahitan di hatinya. Lu Yunchong terkejut. Sebelum ia sempat berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari platform utara. Sinar cahaya ini menimbulkan gemuruh yang menggelegar dan membawa serta niat membunuh selama 100 tahun. Cahaya itu mengguncang bumi saat menyapu langit, dan Li Qianmei muncul di depan tribun tempat para tetua sekte abadi duduk. Tatapannya tertuju pada dua tetua sekte abadi yang telah berdiri. "Kalian berdua sudah melihatnya." Suara Li Qianmei tenang, tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya yang bahkan tidak disadarinya. Melihat sosok di depannya, ada obsesi di hatinya. Demi obsesi ini, dia tidak ragu mempertaruhkan hukuman sekte iblis untuk datang ke sekte abadi hanya untuk melihat sosok itu lagi. 100 tahun tidaklah lama, tetapi juga tidak singkat. Bahkan Li Qianmei pun tidak tahu perasaan yang tak terjelaskan itu. Hanya saja selama 100 tahun pertempuran, setiap kali ia meninggalkan medan perang dalam keadaan lelah dan terluka, sosoknya akan muncul. Kemunculan Li Qianmei membuat Wang Sansan berdiri. Ia hendak berbicara seketika menyadari kondisi Li Qianmei yang tidak tepat, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Ini pertama kalinya Mu Bingmei menatap Li Qianmei. Kecantikan dan ketenangan Li Qianmei membangkitkan sedikit kepahitan di hatinya. Ia menggigit bibir bawahnya dan terdiam. Pemimpin sekte dari sekte abadi mengerutkan kening dan menatap kedua tetua yang telah berdiri. Salah satu tetua masih terkejut. Ia menarik napas dalam dan berkata, "Aku tidak tahu dia Lu Zihao." Meskipun, apa yang dikatakan Lu Yunchong masih agak salah. Bagaimana mungkin orang ini seorang kultivator Nirvana Cleanser? Aku membawa murid-muridku ke alam kabut binatang kekacauan untuk berlatih dan melihat orang ini dengan mudah membunuh kelabang api peringkat 11 dan juga melukai binatang buas peringkat 12 dengan serius. Kalau bukan karena dia terluka, aku khawatir bahkan aku pun tidak akan sebanding dengannya. Setelah dia berbicara, semua tetua sekte abadi terkejut. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin tidak akan percaya, tetapi penatua Wutian yang selalu tenang dan teguh, memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi. Jadi penatua Wu telah melihat orang ini. Aku belum melihat wajahnya, tetapi aku telah melihat sosoknya. Sebelumnya, aku menerima laporan dari wilayah peringkat 6 dan 7. Seseorang menyerbu dari wilayah peringkat 5 melalui wilayah peringkat 6. Kecepatannya luar biasa dan berada di level puncak Nirvana Seterer, atau kultivator Heaven Bleak tingkat pertama. Dia telah melewati banyak benua, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya sama sekali. Dia menerobos wilayah peringkat 6 dan menghancurkan formasi ke wilayah peringkat 7. Salah satu sekte cabang memiliki 3 kultivator Nirvana Seterer yang mencoba menghentikannya. Orang ini menggunakan jejak roh perang. Jejak roh perang menghancurkan beberapa benua liar, dan banyak yang terpaksa memindahkan benua mereka agar dia bisa lewat. Dia menyerbu hingga ke wilayah peringkat 8. Setelah dia berbicara, semua orang semakin terkejut. Mendengar semua ini, mata Mu Bingmei berbinar dan ia tak kuasa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Kemanapun ia pergi, ia selalu melakukan hal-hal yang mengejutkan. Li Qianmei juga mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Ia tersenyum dan menatap langit. Ia merasa sangat bahagia. Pikiran Luyan Fei menjadi kosong, dan setelah sekian lama, kegembiraan di hatinya meredam keterkejutannya. Ia mengerti bahwa Wang Lin tidak melupakan janjinya 100 tahun yang lalu. Ia telah menerobos wilayah peringkat 6, 7, dan 8 untuk datang ke sini. Bahkan Wang Sansan pun menunjukkan tatapan aneh saat berbagai adegan yang ia bayangkan muncul di benaknya. Seseorang berbaju putih melesat menembus angkasa. Ia hanya bingung mengapa orang itu tahu tentang jejak roh perang. Lu Yunchong tersenyum kecut. Ia tak menyangka saudara Lu akan memicu gelombang sebesar itu bahkan sebelum tiba. Ini bukan urusannya, melainkan karena perkataan kedua tetua sekte abadi. Seluruh tribun hening, dan pria tua berbaju putih itu menghela napas dalam. Ia harus percaya. Saat ini, ia tidak lagi memandang orang misterius ini seperti junior, melainkan seseorang yang seangkatan. Luyan Fei, kau tidak perlu kembali. Tunggu di sini. Kurasa saat kompetisi sekte peringkat 6 selesai, paman gurumu sudah ada di sini. Ketua sekte abadi batuk kering. Ia menatap Luyan Fei dengan tatapan kagum, seperti seorang junior. Li Qianmei tidak pergi, melainkan duduk atas ajakan Wang Sansan. Begitu ia duduk, tatapan tajam Mu Bingmei menyapu. Kedua wanita itu bertemu sejenak dengan Wang Sansan di antara mereka.
Wang Sansan berada di tengah dan memperkenalkan mereka seketika tiba-tiba ia menggigil. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke belakang sehingga tak ada penghalang di antara tatapan mereka. Mu Bingmei menatap Li Qianmei cukup lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara lembut namun dingin. Nona Li memang jenius, kultivasimu sungguh luar biasa. Li Qianmei agak bingung mengapa wanita cantik dan aneh ini menatapnya. Saat menatapnya, Li Qianmei berkata dengan lembut, dari segi kecantikan, aku benar-benar tak bisa menandingi rekan kultivator MU. Orang-orang dari sekte abadi semakin bersemangat menyambut kompetisi ini. Namun yang mereka tunggu adalah sosok yang dibicarakan kedua tetua itu. Persaingan antara dua sekte peringkat 6 tidak lagi menarik. Tetapi satu orang berdiri seperti Lu Yunchong di masa lalu. Orang ini adalah Yuan Fei, murid utama sekte roh raksasa. Ia selalu berkultivasi secara tertutup dan telah meninggalkan sekte tersebut bertahun-tahun yang lalu baru kembali 200 tahun yang lalu. Akibatnya, ia melewatkan 2 kompetisi. Ia berusia paruh baya dan berada di tahap awal nirvana seterer. Ia sangat ganas, orang-orang yang bertarung dengannya seringkali terluka parah. Orang ini adalah nomor 1 di antara para junior di sekte peringkat 6-nya. Jika bukan karena dia selalu pergi, sekte musik surgawi tidak akan mencapai posisi puncaknya dan Luing Jie tidak akan menjadi terkenal. Dia mewakili para junior di sektenya. Bahkan Luing Jie pun lelah dan mencibir. Tetapi dia tidak muncul. Hal ini membuat ketenaran Yuan Fei meroket. Saat itu, ia berdiri di peron dan menatap tribun penonton. Tatapannya tertuju pada Mu Bingmei dan rekan-rekannya. Ia sama sekali tidak menyembunyikan hasrat di matanya. Aku ingin tahu bagaimana aku dibandingkan dengan kultivator yang dibicarakan oleh rekan kultivator Li. Suaranya menggema seperti guntur. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia menatap Yuan Fei di arena dan hanya mengatakan satu kata, rendah. Yuan Fei merenung sejenak dalam diam sebelum tersenyum seolah tak peduli. Tatapannya tertuju pada Lu Yunchong dan ia berkata dengan dingin, Lu Yunchong, aku tidak di sini untuk kompetisi terakhir. Apa kau masih ingin menantangku? Mata Lu Yunchong menunjukkan tatapan dingin, dan setelah waktu yang lama dia berkata, jika saudara Lu dari sekte origin tidak datang, aku akan bertarung denganmu. Waktu berlalu perlahan. Kompetisi sekte peringkat 6 hampir berakhir, tetapi Lu Zihao yang ditunggu-tunggu semua orang masih belum datang. Kompetisi sekte peringkat 7 akan segera dimulai. Sebelumnya, kompetisi peringkat 4, 5, dan 6 hanyalah pratinjau. Sementara kompetisi sekte peringkat 7 adalah acara utama. Namun saat ini kompetisi sekte peringkat 5 belum berakhir. Jika terus seperti ini, rasanya agak kurang pantas. Masih banyak orang yang menonton, termasuk banyak orang dari luar sekte, yang membuat masalah sekte peringkat 5 ini makin tidak pantas untuk diungkit-ungkit. Feng Hai ragu sejenak dan menatap ketua sekte. Pria tua itu merenung sejenak, lalu menatap Luyan Fei dan Lu Yunchong. Sebagai ketua sekte, ia harus mempertimbangkan semua pihak. Kompetisi ini adalah acara besar, dan tidak pantas jika kompetisi sekte peringkat 5 terus berlarut-larut. Kami sudah menunggu. Kalau Lu Zihao datang terlambat, dia tidak bisa bicara apa-apa. Mata pria tua itu berbinar dan berkata, Lu Yunchong, Luyan Fei, kalian berdua, masuk ke arena dan selesaikan kompetisi sekte peringkat 5. Begitu ia berbicara, ia menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum menatap pria tua itu. Ia menangkupkan tangannya ke arah Luyan Fei dan terbang menuju arena. Luyan Fei menggigit bibir bawahnya. Ia tahu Wang Lin kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Tetapi saat ini ia harus berjuang. Sambil mendesah, Luyan Fei terbang menuju arena. Ia mendarat di arena, dan tatapannya semakin tajam. Sekalipun dia tidak datang, aku harus melanjutkan pertempuran ini. Ini adalah urusan pribadi sekte abadi, jadi Li Qianmei tidak punya alasan untuk ikut campur. Ia memperhatikan sosok Luyan Fei. Namun, jika sekte origin harus dibubarkan, ia bertekad untuk membawa semua orang di sekte origin kembali ke sekte pemecah langit. Saat Lu Yunchong dan Luyan Fei tiba di arena, semua orang terdiam dan menoleh. Berkat satu orang dari sekte origin, mereka telah menarik perhatian semua orang. Untuk pertama kalinya, sekte sekecil itu diingat oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sini. Semua ini karena orang yang belum datang. Tidak semua tatapan mata mengandung niat baik. Seperti Luing Jie dari sekte musik surgawi. Ia menatap Lu Yunchong dan Luyan Fei dengan tatapan berbisa. Orang konyol itu, apa kalian semua tidak yakin dia bisa datang? Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar sehebat yang kalian katakan. Luing Jie mengepalkan tinjunya. Lebih jauh lagi, di tempat sekte pencari gunung berada, suasananya diselimuti kegelapan. Zaolong telah kehilangan tubuhnya dan hanya memiliki jiwa asalnya.
Ia melayang di samping ketua sekte dan ketua tetua, tetapi tatapannya yang berbisa jauh lebih kuat daripada Lu Yingjie. Saudara Zhao, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kalau dia tidak datang, dia beruntung, tapi kalau datang, aku akan membunuhnya di tempat. Sekalipun Li Qianmei mencoba menghentikanku, dia sendirian, dia tidak mewakili sekte penghancur langit. Kita tidak akan menyinggung perasaannya, tapi orang misterius bernama Lu itu harus mati. Apa yang terjadi di tribun terlalu jauh. Jadi tak seorang pun kecuali orang-orang dari sekte abadi tahu. Mereka hanya melihat gambaran samar, tetapi tak bisa melihat dengan jelas. Ada juga Yuan Fei dari sekte peringkat 6. Ia menatap kedua orang di arena dan mencibir. Ia berharap orang misterius itu akan datang. Ia ingin melihat sendiri apa istimewanya orang itu. Luyan Fei berdiri di sana dengan tenang, perasaan kesepian muncul di hatinya. Ia tak peduli dengan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang yang telah ia tunggu selama 100 tahun masih belum muncul. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ada air mata di matanya, tetapi tak kunjung jatuh. Ia menoleh ke arah Lu Yunchong dan berkata dengan lembut, "Rekan kultivator Lu, mohon beri aku nasihat." Lu Yunchong juga mengalihkan pandangannya dari langit seolah sedang menunggu. Ia menatap Luyan Fei dan berkata, "Aku tidak akan mundur dalam pertempuran ini. Kau harus berhati-hati." Luyan Fei tersenyum tragis, tetapi tatapannya penuh tekad, yang membuatnya tampak begitu cantik. Ia mengangguk pelan dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Energi asal ini membentuk pusaran di udara dan menimbulkan gemuruh yang menggelegar. Namun pada saat ini, pusaran ini menjadi liar, seolah-olah ada kekuatan aneh yang muncul dari kehampaan dan mengobarkan pusaran tersebut. Pada saat ini, langit berubah warna. Entah kenapa, pusaran itu terus membesar. Pusaran itu terlepas dari kendali Luyan Fei dan terbang ke angkasa. Luyan Fei sangat terkejut, tetapi tubuhnya segera gemetar dan dia mendongak. Tak hanya dirinya, saat ini, Lu Yunchong juga merasakan tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya bergetar. Seolah-olah tekanan yang tak terlukiskan datang dari kejauhan. Tekanan ini mengguncang bumi, dan begitu menyelimuti area tersebut, ia tak mampu melawan. Dia kenal dengan aura ini, sangat kenal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, selain mereka berdua, hampir 100.000 kultivator merasakan tekanan ini. Guntur di langit bergemuruh tanpa henti. Suara yang menggetarkan bumi ini memicu gema yang menggantikan segalanya. Ular-ular perak menutupi langit, jumlahnya sungguh tak terhitung. Seolah-olah semua guntur telah berkumpul di tempat ini dan menggantikan langit. Guntur bergemuruh seiring angin bertiup dan langit berubah warna. Guntur membentuk jaring di langit, lalu turun. Sosok putih perlahan muncul di tengah gemuruh guntur yang tak berujung. Rambut putihnya berkibar di tengah gemuruh guntur dan membuat seluruh dunia menjadi neraka guntur. Guntur mengeluarkan suara gemuruh yang seolah berasal dari zaman kuno. Raungan ini mampu mengguncang pikiran para kultivator dan membuat mereka ketakutan. Guntur dan awan membubung menyambut datangnya satu orang. Dia datang.